Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antam Medika, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Antam Medika yang selalu memberikan informasi-informasi mengenai kesehatan. Kenalkan, saya Dr. Rani Meliana Susanti selaku host di podcast Antam Medika kali ini. Sahabat Antam Medika, saat ini telah hadir bersama kita narasumber yaitu Dr. Lilianti spesialis anak, di mana beliau adalah salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Antam Medika. Halo, selamat pagi Dokter Lili. Selamat pagi. Apa kabarnya dokter? Baik, baik. Oke, baik ya dokter. Nah, baiklah dokter, sebelum kita masuk nih dok ke podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik nih dokter, dipersilakan kepada Dokter Lili untuk memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Antam Medika. Oke. Selamat pagi sahabat Antam. Perkenalkan, saya Dr. Lilianti Chandra, spesialis anak. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Antam sebagai dokter spesialis anak. Oke, baiklah. Selanjutnya dokter, kali ini kita akan memperkenalkan tema kita kali ini, yaitu temanya tidak kalah menarik sahabat Antam Medika dengan tema-tema yang sebelumnya, yaitu temanya mengenai leukemia pada anak. Nah, baiklah dok, kita langsung ya dok. Iya. Untuk leukemia pada anak nih dok, sebelum kita masuk lebih spesifik lagi nih dokter tentang leukemia pada anak, sahabat Antam Medika mau tahu apa sih dokter arti dari leukemia ini sendiri dok? Leukemia itu atau yang mungkin orang awam kenal juga sebagai kanker darah ya, merupakan salah satu tipe keganasan yang terjadi yang lokasinya itu adalah di sumsum tulang. Jadi leukemia adalah kanker darah yang terjadi di sumsum tulang. Leukemia adalah yang biasa darah ya dokter. Iya. Oke. Terus biasanya kan kalau kanker nih dokter, salah satu penyakit yang bisa dibilang cukup berbahaya ya dokter. Nah, sebenarnya untuk leukemia ini bisa menular nggak dok? Sama seperti penyakit keganasan pada umumnya, leukemia ini tidak menular sih. Oh, oke. Jadi Tidak bukan menular. penyakit menular. Namun ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa terkena leukemia. Sedangkan penyebab leukemia secara pasti sampai saat ini sih belum diketahui. Oke. Ya, tapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang saya sebutkan tadi, Ya. beberapa faktor resiko itu diantaranya anak yang menderita cacat genetik, kemudian orang-orang yang sering terpapar pestisida, kemudian terpapar oleh produk minyak bumi, ataupun orang-orang yang sering terpapar dengan radiasi, itu adalah orang-orang yang beresiko untuk terkena leukemia. Oke, berarti leukemia nggak menular ya dok? Biasa Iya, emang bukan secara penyakit menular. secara genetik atau emang ada paparan dari zat-zat Iya. kimia tertentu ya Iya, dokter? jadi ada faktor resikonya. Oke, terus selanjutnya nih dok, untuk leukemia ini sendiri sebenarnya ada berapa jenis sih dokter? Oke, jadi pembagian leukemia secara garis besar ada dua, yaitu leukemia akut dan leukemia kronis. Sedangkan kalau pembagian berdasarkan jenis sel leukosit yang terlibat itu ada dua juga, yaitu leukemia limfoblastik dan leukemia mieloblastik. Sedangkan yang paling sering di Indonesia, terutama pada anak-anak itu adalah leukemia limfoblastik akut, atau biasa juga kita singkat sebagai LLA. Oke, baik dokter. Terus ini yang paling sering pada anak-anak ya dokter, akut leukemia limfoblastik ya dokter. Nah, terus untuk gejalanya nih dokter, biasanya yang pada anak-anak yang sering muncul untuk gejala leukemia itu apa aja dokter? Oke, yang paling sering diperhatikan oleh orang tua itu biasanya anaknya tampak pucat, jadi ada anemia. Dan pucat ini biasanya bukan kejadian yang baru, tapi biasanya perlangsungannya udah cukup lama. Kemudian selain pucat, biasanya orang tua akan mulai memperhatikan kok anaknya sering lebam ya. Jadi ada tanda-tanda perdarahan yang tidak lazim. Misalnya tidak ada riwayat jatuh, tapi kok kakinya biru, atau tangannya mungkin, atau bahkan di daerah tubuh yang biasanya jarang terkena benturan seperti di dada mungkin atau di pinggul. Kemudian selain pucat dan ada manifestasi perdarahan, biasanya ada disertai dengan demam. Demam ini pun perlangsungannya bukan cuma sehari dua hari, tapi biasanya cukup lama. Bisa sampai 2-3 minggu, bahkan bisa sampai sebulan. Demamnya mungkin tidak tinggi, tapi anak itu demam itu akan muncul hilang timbul, tapi perlangsungannya cukup lama.
Selain itu biasanya disertai dengan nyeri atau rasa ngilu pada persendian ataupun pada tulang. Kemudian anak ini gampang sekali terkena penyakit infeksi. Jadi dikit-dikit sakit. Nah, itu semua tanda dan gejala yang bisa diderita oleh anak yang mengalami leukemia. Sedangkan kalau pada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, biasanya didapatkan adanya pembesaran kelenjar atau pembesaran organ. Pembesaran organ ini bisa terjadi di kelenjar getah bening, bisa juga di hati ataupun di limpa. Oke, itu tadi untuk gejala-gejalanya ya, dokter. Baik dok, dari gejala-gejala atau mungkin yang paling anak-anak sih paling seringnya akut leukemia tadi ya dokter, yang limfoblastik atau ALL. Cara pengobatan leukemia pada anak ini dokter? Jadi pertama menegakkan diagnosa dulu. Menegakkan diagnosa biasanya dengan aspirasi sumsum tulang serta pemeriksaan darah lengkap. Kemudian akan ditentukan jenis leukemianya apa. Untuk pengobatan leukemia secara umum adalah kemoterapi. Dan kemoterapi ini bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi berlangsungnya cukup lama. Jadi ada dalam siklus, sebuah siklus yang bisa berlangsung sampai tahunan. Kemudian yang paling penting juga adalah terapi suportif. Terapi suportif ini mencakup misalnya pemberian antibiotika bila anaknya terkena infeksi, kemudian pemberian anti jamur bila ada infeksi jamur. Selain itu, bila ada anemia mungkin bisa diberikan transfusi darah, dan juga terapi nutrisi. Nutrisi ini juga memegang peranan yang cukup penting, karena tanpa nutrisi anak yang mendapatkan kemoterapi biasanya tidak akan bertahan. Selain itu juga perlu dukungan di aspek psikososialnya. Jadi tadi untuk pengobatannya sendiri sebenarnya ada beberapa ya dokter. Salah satunya bisa dengan kemoterapi atau mungkin dengan obat-obatan secara simptomatik dan lain sebagainya ya dokter. Yang pasti sih kemoterapi memang harus. Yang kemoterapi emang harus ya dokter. Terus ini kan tadi banyak nih ya dok untuk pengobatannya yang tadi kemoterapi, obat-obatan atau bisa dengan nutrisi yang harus emang dicukupi ya dokter, itu yang paling penting terutama. Terus sebenarnya apakah leukemia ini bisa disembuhkan dokter dengan cara pengobatan yang tadi terutama dengan kemoterapi dokter? Jadi leukemia di Indonesia ya, angka sintasan atau tingkat kelangsungan hidup seorang anak yang menderita leukemia, terutama yang LLA, itu cukup tinggi, cukup menggembirakan, sekitar 70-80%. Namun perlu diingat bahwa tidak ada kata sembuh, benar-benar sembuh pada penderita leukemia. Tetap masih ada resiko untuk kambuh kembali, yaitu muncul kembali gejala dan tanda penyakit pada saat pasien sudah dinyatakan remisi. Jadi bisa terjadi relapse atau kambuh kembali. Baik dokter. Untuk pasien yang anak dengan leukemia ini sendiri, apakah ada cara perawatan khususnya dokter untuk anak-anak, terutama ini mungkin sahabat Antamedika atau ibu-ibu yang punya anak, terutama yang penderita leukemia, ada nggak sih dok cara khusus untuk merawat anak dengan penderita leukemia dokter? Yang paling penting sih sebenarnya sih terapi nutrisi ya. Jadi setelah dia menjalankan kemoterapi dengan segala pemberian obat-obatan sitostatika, tentu dukungan nutrisi sangat penting. Karena sel-sel yang dimatikan oleh kemoterapi kan bukan hanya sel yang ganas ya, biasanya sel-sel yang sehat juga ikut terkena dampaknya. Jadi dukungan nutrisi ini sangat penting untuk membangun kembali tubuh yang sudah terkena kemoterapi ini, sehingga anaknya bisa kuat untuk kemoterapi selanjutnya. Selain itu perlu diingat bahwa kemoterapi ini bukan hanya sekali 2 kali, tapi beberapa kali, kemudian bisa berlangsung bertahun-tahun, ada kemungkinan relapse. Jadi pasien pasti akan mengalami yang namanya stres, kebosanan, kejenuhan. Jadi yang perlu dilakukan adalah dukungan sih terutama ya, dukungan secara emosional. Bukan hanya untuk pasiennya tapi juga untuk keluarga yang merawat anak ini. Karena biar bagaimana stres ini bukan hanya pasien yang menderita tapi keluarga juga. Jadi dukungan emosional menurut saya juga memegang peranan yang cukup penting sih. Yang paling penting dukungan emosional ya dokter, terutama dari dukungan keluarga dan atau lingkungan sekitar ya dok. Baiklah. Ini saya rangkum dulu nih dok dari semuanya. Kalau untuk dari leukemia itu sendiri adalah salah satu keganasan ya dokter, terutama keganasan pada darah, atau mungkin sahabat Antamedika bisa kenal dengan kanker darah. Nah, sedangkan pada anak-anak sendiri itu yang paling sering adalah akut leukemia limfoblastik ya dokter.
Nah, untuk gejalanya sendiri itu bisa ada dengan pucat atau tanda-tanda perdarahan seperti lebam, mimisan, dan lain sebagainya ya dokter. Nah, untuk penanganan dari si leukemia pada anak ini sendiri sebenarnya ada beberapa dok ya, termasuk kemoterapi. Itu pun kemoterapinya nggak 1 kali 2 kali tapi harus continue ya dokter. Oke, untuk mendapatkan hasil yang ibaratnya maksimal. Untuk mencapai kesembuhan sebenarnya kita nggak bisa meyakinkan bahwa anak dengan leukemia itu bisa sembuh, tapi bisa kita lakukan dengan mendapatkan imun yang lebih bagus lagi dengan kemoterapi. Jadi si anaknya juga terutama harus butuh dukungan yang itu nutrisi atau dukungan emosional ya dokter ya, terutama yang paling penting dok. Oke, baiklah teman-teman, mungkin untuk podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Apakah dokter Lia ada mau tambahan lagi atau ada mau pesan dan kesan untuk sahabat Antam Medika dokter? Pesannya sih, bila memiliki anak dengan keganasan jangan putus asa, karena Anda tidak sendiri. Jadi kalau bisa sih bergabung dalam komunitas sehingga ada dukungan moral juga dari komunitas ibu-ibu atau keluarga yang punya anak dengan penyakit yang sama. Iya, benar. Jadi sebaiknya ikut komunitas sih, jadi jangan sendirian. Jadi nggak merasa sendiri ya dok ya. Baiklah, terima kasih dokter Lili udah menyempatkan waktunya bersama kami di podcast kali ini, udah memberikan sharing ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat bagi saya, mungkin terutama bagi sahabat Antam Medika nih dok. Udah dapat cukup banyak ilmu terutama mengenai leukemia pada anak. Baiklah sahabat Antam Medika, podcast kali ini cukup sampai di sini. Terus untuk sahabat Antam Medika, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami di RS Antam Medika, serta jangan lupa follow Instagram kami di @antammedika. Di sana juga kami memberikan informasi-informasi mengenai kesehatan lainnya. Terus untuk sahabat Antam Medika, jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Baiklah, tetap patuhi protokol kesehatan, jalankan 5M, stay safe, stay healthy, and stay happy. Saya Dr. Rani Meliana Susanti dan Dr. Lilianti Chandra. Kami pamit undur diri pada podcast kali ini. Podcast Antam Medika, we serve, we care.